Baik, selamat datang kembali di video saya ini. Saya akan membahas mengenai apa yang disebut dengan literasi digital secara konsep dan bagaimana penjabarannya, sehingga eh, tujuan dari video ini bisa mencapai pemahaman yang cukup lah untuk menjadi bahan eh, pembelajaran berikutnya. Oke, jadi konsepnya adalah menjelaskan apa itu dimaksud dengan literasi digital dan istilah-istilah yang terkait dengan hal-hal tersebut. Oke, em, kita langsung saja ke sini. Jadi ada sebuah quotes yang sangat menarik untuk disampaikan dalam video ini adalah little learning atau little knowledge is a dangerous thing. Jadi sebetulnya maknanya adalah kita harus belajar banyak menggali pengetahuan, terus memupuk ilmu gitu ya dari segala sumber supaya apa? Supaya kita lebih banyak belajar gitu. Jadi istilah digital, istilah literasi digital itu tidak sesederhana hanya menggunakan teknologi. Nah, itulah sebabnya kenapa quotes ini saya sampaikan di awal bahwasanya little learning is a dangerous. Berarti kita harus get more learning gitu ya. Jadi tidak bisa learning itu hanya sedikit, hanya dengar, tidak pernah coba cari tahu, tidak tidak mencari lebih banyak lagi. Nah, itu saya rasa sebuah apa namanya ya, sebuah hal yang harus diminimalisir dari kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh merasa cukup hanya dengar aja cukup gitu ya. Cukup dengan mendengar, tidak pernah cari tahu lebih dan lain sebagainya. Oke, di sini dari Alexander Pope gitu ya. Jadi di sini quotes-nya sangat memotivasi kita untuk bisa belajar lebih banyak. Oke, berbicara soal digital teknologi, maka saya akan mulai dari bagaimana kondisi internet hari ini, gitu ya. Data terakhir yang saya ambil dari APJI itu menyatakan bahwa penetrasi internet di Indonesia itu telah mencapai 78,19% pada 2023. Ini angka yang cukup besar ya, ini angka yang cukup besar untuk sebuah negara yang populasi jiwanya itu banyak gitu. Artinya apa? Ya, artinya akses internet ini melalui gadget, apapun itu gadgetnya, entah itu laptop atau smartphone, itu sangat tinggi, gitu. Menandakan bahwasanya ini segala usia bisa dikatakan tahu internet, gitu. Jadi segala usia tahu internet, segala usia itu akses internet, ya tidak mungkin bayi kalau bayi tidak ya, tapi rata-rata kalau dilihat itu usia 5 tahun atau mungkin kurang dari 5 tahun itu sudah kenal gadget gitu, minimal on YouTube gitu ya, dan mudah-mudahan YouTube saya juga ditonton juga gitu ya. Oke, artinya di Indonesia sendiri perkembangannya seperti ini ya. Kita bisa katakan bahwasanya sudah tahu apa itu HP. Nah, ini istilahnya HP gitu ya, tablet gitu, laptop, komputer, gitu ya. Tapi memang saat ini kalau pemandangan yang paling umum ya smartphone gitu ya. Itu karena bendanya mudah dibawa kemana-mana dan almost menggantikan fungsi komputer lah gitu. Oke, jadi survei ini mengawali dari pembicaraan kita hari ini bagaimana apa namanya ya, bagaimana eh, penggunaan internet itu yang relevan dengan penggunaan gadget itu bisa menjadi indikator bahwasanya kenal teknologinya gitu ya, sudah kenal teknologi. Oke, secara global di sini bisa kita lihat bahwasanya total pengguna internet di dunia itu 5,16 billion. Ini angka yang luar biasa. Ya seiring dengan apa namanya ya, perangkat yang beraneka ragam dengan harga yang bervariasi, kemudian kemudahan komunikasi hari ini, jaringan selulernya juga sudah diimprovement jadi 6G atau 5G atau 6G gitu ya. Jadi ya memang ini akan sangat apa namanya, angka ini akan bertambah dan akan terus meningkat begitu. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini nih kalau di bagian bagaimana aksesnya melalui mobile device ini luar biasa.
mobile device itu 92,3% totalnya itu ya daripada menggunakan laptop. Laptop saja cuma 65,6% gitu. Jadi bisa dikatakan apakah ini eh, bisa dikatakan ini bukan melek digital? Ya bisa jadi ini adalah melek digital karena pakai teknologi gitu. Cuma belum tentu juga bahwasanya menggunakan itu tahu gitu ya, menggunakan itu ngerti secara utuh. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan indeks literasi digital di Indonesia? Jadi, kalau kita bicara Indonesia, kita bicara digital literasi di Indonesia, maka kita coba lihat, kita tengok dari yang punya kewenangan di sini Kominfo. Jadi, indeks apa namanya ya? Indeks literasi digital di Indonesia itu kembali meningkat gitu ya, di tahun 2022. Artinya kesadaran akan eh, apa namanya itu, akan digital itu sudah mulai ada gitu ya, kesadaran akan yang namanya gadget, kemudian transaksi elektronik dan lain sebagainya itu sudah mulai berubah, sudah mulai bertumbuh gitu ya, artinya berubah. Kalau dulu kebanyakan menggunakan hal-hal yang sifatnya konvensional, tidak terlalu banyak menggunakan gadget, sekarang penggunaan gadget itu tinggi sekali. Ya, mungkin teman-teman semua yang menyaksikan video ini juga bisa langsung melihatnya gitu ya, bagaimana yang namanya e-commerce itu makin digandrungi, yang transaksi online itu makin banyak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini silakan bisa diakses, di sini ada linknya saya berikan gitu ya dari Aptika Kominfo. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini pilar-pilarnya banyak sekali ya. Jadi ada digital skill, ada digital ethics, digital safety, digital culture. Ini sudah mulai apa namanya terlihat gitu. Meskipun di digital safety masih pertumbuhannya masih tidak signifikan, tetapi saya rasa ada pertumbuhan seperti itu. Oke, kemudian ini ada quotes dari saya. Jadi selama saya mempelajari teknologi, kemudian merasakan transisi teknologi, perubahan-perubahan, upgrade dan lain sebagainya. Terkadang teknologi itu satu hari pernah mencapai pada harga yang sangat mahal. Kemudian tidak semua orang bisa beli atau tidak bisa memiliki. Dan terjadi perubahan di mana teknologi menjadi lebih terjangkau dalam tanda kutip ya, lebih terjangkau, tetapi tidak dibarengi dengan pemahaman yang dalam gitu tentang teknologi itu sendiri. Sehingga terkadang terjadi fenomena beli gadget atau beli beli sebuah teknologi gitu ya, beli teknologi, kemudian karena tidak proper menggunakannya, kemudian terjadi kerusakan. Nah, ini kerusakannya terjadi karena tidak paham gitu ya si penggunanya, tapi lebih cenderung akan menyalahkan produsennya seperti itu. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa semua orang itu mungkin hari ini bisa beli gadget, tetapi tidak semua orang sempat beli pemahamannya gitu. Artinya belajarnya itu nggak sempat gitu. Nah, ketika belajarnya nggak sempat, manual booknya juga nggak dibaca gitu ya, kemudian terjadi apa namanya misoperation di situ. Nah, seharusnya kita bisa lebih bijak. Kenapa ya? Karena lebih bijaknya itu kita tidak menyalahkan si produsennya directly langsung buruk gitu ya, itu tidak begitu. Jadi kita bisa lebih bijak menyikapi bahwasanya oh ternyata kita yang salah mengoperasikan karena kita yang tidak tahu cara mengoperasikannya karena mungkin prosedurnya tidak tepat dan lain sebagainya. Oke, jadi itu quotes dari saya ya. Ya, gambar di sini juga bisa menjelaskan, can't you do anything right gitu ya. Sebetulnya yang bisa melakukan itu dengan benar komputernya atau manusianya. Nah, ini kalau dipikirkan ulang kan, komputer itu bergantung bagaimana manusia mengoperasikannya. Jadi, komputer itu tidak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu kalau tidak diminta untuk melakukannya. Dan ketika komputer melakukan kesalahan itu, umumnya kesalahan itu lebih ke arah pada manusia yang merancang prosesnya gitu ya, bukan komputer yang salah menghitungnya. Jadi kira-kira begitu. Nah, jadi saya sampaikan di sini sebuah quotes yang sangat general sekali lah, sangat umum terjadi di sekitar kita gitu ya. Oke, jadi istilah Indonesianya adalah melek digital, literasi digital, digital literacy. Kalau saya lebih Indonesiakan lagi ya melek digital. Gitu. Apa aja sih melek digital itu? Nah, jadi tidak sesederhana, oh ya sudah, sekarang semua orang udah tahu gadget, berarti sudah melek digital. Ternyata belum tentu.
Nah, kalau saya ambil dari Your Dictionary, di sini ada sebuah apa namanya ya, resume dari beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kaidah digital literacy. Yang pertama adalah critical thinking. Ternyata ada yang namanya critical thinking gitu. Berpikir kritis gitu ya, bukan skeptis gitu ya, kritis. Kemudian ada yang disebut dengan internet safety. Kalau bicara masalah safety, ya beberapa waktu yang lalu juga ada WannaCry gitu ya, ada yang namanya phishing, masih terus berlaku seperti itu ya. Ada yang namanya virus dan lain sebagainya, ya masih terus ada internet safety-nya. Kemudian ada digital plagiarism. Nah, ini sangat luar biasa sekarang, apalagi kita di dalam dunia akademik yang namanya plagiat itu it's a crime gitu ya. Jadi plagiat itu adalah sebuah kejahatan yang memalukan kalau dalam konteks kacamata saya. Kenapa? Karena tampaknya kita tidak punya ability to do something, kemudian kita doing Control C dengan Control V, kemudian kita submitted berharap itu diklaim sebagai karya kita. Nah, itu satu hal yang sebetulnya more like embarrassing apa ya, embarrassing gitu ya, daripada hanya sekedar sebuah crime. Jadi digital plagiarism ini sangat-sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena ya mengakses informasi itu gampang gitu. Mencari informasi itu sekarang bisa lebih mudah, lebih banyak gitu ya. Cuma hati-hati gitu. Hati-hati dalam artian bahwasanya jangan pernah berpikir untuk doing a plagiarism gitu. Kemudian digital search skill. Digital search skill ini adalah kemampuan kita mencari informasi atau mencari data yang eh, bisa kita gunakan dalam platform digital gitu. Jadi banyak sekali. Jadi gak cuma surfing aja di web, ya tidak hanya surfing kemudian mencari data, tetapi mungkin kita bisa menggunakan perangkat-perangkat gadget itu untuk bisa mendapatkan data lebih banyak gitu, atau lebih kaya. Dan ada yang namanya online identity management, more password gitu ya, user ID, more email ID, kemudian macam-macam lah ID yang ada di dalam dunia digital itu, ya kita somehow harus aware terhadap itu gitu ya, karena semakin kita punya akun yang banyak gitu ya, maka ya mengingatnya juga semakin sulit gitu. Kemudian kalau kita mau coba pakai auto remember atau misalkan remember password, itu juga bukan sebuah solusi yang cukup aman, sehingga kita harus benar-benar tahu bagaimana cara mengelola identitas kita gitu. Nah, secara eh, definisi, digital literacy ini isinya apa gitu ya. Jadi digital literacy ini isinya apa sih? Kan gitu. Nah, kita lihat bahwasanya digital literacy ini adalah kemampuan kita untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam mencari, mengevaluasi, membuat atau membentuk dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut ke halayak ramai gitu ya, atau ke masyarakat. Nah, di sini yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah keahlian kognitif dengan teknis. Dan ini sulit gitu ya. Kognitif dengan teknis ini harus diasah gitu ya. Harus diasah sesuai dengan kebutuhan. Nah, balik lagi sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan perlu dan merasa harus, maka akan belajar. Tapi kalau tidak merasa harus, ya tidak pernah belajar. Seperti itu. Oke, ini definisi Indonesianya, ciri melek digital. Jadi kognitif itu mampu punya keahlian untuk mengenali, gitu ya, mengidentifikasi dan sebagainya, kemudian mampu untuk mengolahnya, gitu. Ya kalau sekarang melihat fenomena aplikasi, misalnya ngedit video, gitu ya, edit video di video YouTube Shorts, maybe di CapCut dan lain sebagainya, ya sudah ada kemudahan-kemudahan untuk editing. Jadi memang seperti itu. Kita tahu bahwa video ini mungkin akan menarik direkam, kemudian dilakukan editing di situ, diberikan label, ditambahkan musik dan lain sebagainya. Nah, itu sudah bagian dari keterampilan gitu ya, sudah bagian dari keterampilan. Cuma kalau bicara aspeknya keterampilan secara ilmiah, maka tidak cukup hanya itu gitu ya. Tapi kalau sifatnya hanya entertainment, hanya easy to use, kemudian easy to publish, ya tidak masalah. Itu juga sebuah keterampilan. Jadi yang dimaksud dengan melek digital itu ya sudah mulai punya keterampilan
secara teknis dan kognitif, kemudian untuk melakukan tadi ya finding information, understanding gitu ya, kemudian evaluating, kemudian create something gitu ya, kemudian communicate the information gitu. Oke, ya ini hanya gambaran kecil aja. Kalau dipetakan semua di dalam slide ini nggak cukup karena sangat banyak gitu ya. Tapi minimal kita bisa lihat bahwa trendingnya adalah ya Google, YouTube, kemudian portal news yang sudah lama sekali terbit, kemudian di sini ada Cat software, kemudian ada TikTok, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi mikroprosesor yang saya coba sampaikan di sini, ada prosesor Intel, kemudian ada produsen gadget Apple Corporation dan seterusnya. Jadi ya ini adalah dunia hari ini baru dalam potret kecilnya saja. Potret besarnya ya banyak sekali. Nanti teman-teman bisa explore gitu ya. Oke, jadi intinya mau apa manusia dengan teknologi? Gitu kan? Atau manusia itu berdampingan dengan teknologi itu untuk apa sih sejatinya gitu ya? Sejatinya adalah untuk penggunaan secara tepat dan efektif gitu. Jadi ada istilah tepat dan efektif karena banyak sekali orang juga yang tidak paham masalah efektivitas dengan ketepatan. Jadi beli perangkat mahal tetapi tidak digunakan secara optimal atau inginnya kerja optimal tapi kemampuan beli perangkatnya yang tidak mendukung. Nah, intinya adalah nanti pada akhirnya itu bagaimana kualitas informasi itu bisa dihasilkan gitu ya atau bisa dinilai itu bergantung terhadap tadi kemampuannya gitu ya, kemampuan kognitif dengan kemampuan teknis gitu. Nah, ketika ini dikombinasi dengan baik, artinya pengetahuannya baik, eh, teknologi yang digunakannya juga tepat dan lain sebagainya, ini akan bisa menghasilkan yang namanya kualitas gitu. Jadi kalau misalnya salah satu tidak terpenuhi, ya bisa jadi kualitas itu juga tidak sebaik yang diharapkan gitu. Oke, jadi penting nggak digital literacy? Ya hari ini jawabannya sangat penting karena tidak hanya penting bisa beli, tidak hanya penting bisa tinggal pakai aja, tidak hanya penting yang penting mudah, gampang dan murah, tetapi yang paling utama di sini harus dipikirkan adalah ada yang namanya foundational knowledge, ada pengetahuan yang sangat mendasar dan itu harus dipupuk dengan baik gitu. Kemudian ada yang disebut dengan critical thinking ability, kemampuan berpikir kritis tentang teknologi. Kemudian ada yang namanya contemporary skill, gitu ya. Ada yang namanya keahlian gitu, keahlian yang benar-benar bisa bermanfaat dengan teknologi tersebut, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke dalam definisi, gitu ya. Jadi istilahnya tadi literasi digital. Mungkin teman-teman sudah mulai tahu ya, atau sudah mulai sering baca lah. Tapi saya sampaikan di sini nggak ada salahnya juga bahwasanya sudah ngomongin digital, 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 tetapi ditanya digital itu apa ya? Jadi kata dasarnya dari digit, digit itu mewakili simbol-simbol angka gitu ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian digit itu kalau misalnya ya satu digit, dua digit, tiga digit itu representasinya dari angka seperti ini. Nah, kemudian kalau digital itu apa gitu ya? Digital itu adalah penggambaran secara elektronik, teknologi elektronika gitu ya, yang bisa menggenerate itu adalah membangkitkan data, menyimpan, memproses gitu ya dalam kondisi positif atau negatif. Jadi ini lebih like technical explanation gitu tentang digital. Tapi yang jelas adalah ketika kita bicara digital, maka ada yang namanya dua state, yaitu state positif dengan state non positif atau negatif. Kemudian digitasi itu apa? Nah, digitasi itu mengacu kepada pembuatan satu bentuk digital gitu ya dari physical object. Misalnya ada gambar sebuah pohon gitu, ada pohon gitu ya, kemudian dipoto dengan kamera handphone. Nah, itu sebetulnya sudah proses digitasi gitu ya. Atau teman-teman ngelihat ada surat gitu ya. Surat atau ada sesuatu di lembar kertas itu kemudian di-scan dengan HP melalui kameranya itu digitasi gitu ya.
Dan kalau digitalisasi itu apa gitu ya? Kalau digitalisasi ini berkaitan dengan enabling improving proses gitu ya, by leveraging digital technologies gitu ya. Jadi sebetulnya kalau yang namanya digitalisasi itu adalah kelanjutan dari yang namanya digitasi. Jadi yang tadinya masih serba apa-apa itu konvensional harus diubah bentuknya menjadi digital dengan digitasi. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah yang tadinya bentuk konvensional itu dilanjutkan dalam bentuk digital untuk diproses lebih lanjut. Jadi tidak lagi ada proses konversi terus-menerus seperti itu. Nah, ini eh, sebetulnya nggak terlalu penting untuk dibahas dalam slide ini, tetapi penting untuk teman-teman ketahui bahwasanya era digital itu dimulai saat CPU itu, PLC itu, atau komponen elektronika itu mulai diciptakan, gitu ya. Jadi era komputasi itu ya benar-benar mendongkrak gitu ya, memboosting gitu, meroketkan yang namanya istilah digital. Nah, jadi dua hal penting yang perlu diketahui adalah di dalam dunia digital ini kita sangat bergantung dengan yang namanya Central Processing Unit gitu ya. Ya beberapa hal juga ada yang disebut dengan PLC gitu. Tapi ini semua punya peranan penting di dalam dunia digital hari ini, entah di smartphone, entah di laptop, entah di action cam teman-teman, entah di apapun itu, yang namanya keberadaan CPU ini sangat penting di dalam dunia digital. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam uh, hal singkat ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian like dengan komen. Thank you.